Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Romantis apa sakaratul maut? Di hadapan Kole, Helios sudah sibuk menggeleng. Aku beneran sudah enggak ada rasa apapun ke cinta, apalagi ke wanita lain. Sekarang sampai nanti kita beneran sudah pikun, yang aku mau hanya kamu. Helios menangis, hatinya terenyuh, merasa bahagia sekaligus bersyukur luar biasa. Meski peringatan perpisahan dari Kole juga sudah langsung melukainya. Kole yang merasa makin sedih, sengaja merekap erat tengkuk Helios menggunakan kedua tangannya. Helios segera membalas, mendekap punggung Kole sangat erat menggunakan kedua tangannya yang sudah tidak diperban. Berarti nomor yang kamu blokir itu nomor cinta. Kode areanya masih di Cilacap, Jawa Tengah. Kole tidak menjawab karena seperti yang ia duga, pada akhirnya Helios tetap akan tahu. Meski ia tidak mengabarkannya, ia bahkan sengaja melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Beres urusan di sini, ayo kita temui dia secara langsung. Kita tanya apa maksudnya. Hanya karena dia tidak jadi dengan Akala, lantas dia ingin kembali kepadaku. Memangnya dia enggak malu ke keluargamu yang sudah membesarkannya hingga jadi orang? Memangnya dia enggak malu ke orang-orang yang tahu kisah kita? Lirih Helios. Walau tidak bersuara, Kole yang memang sudah berlinang air mata berangsur mengangguk-angguk. I love you, Mas. Mulai sekarang kamu jangan sampai stres. Manfaatkan kesempatan di sini buat rehat sekaligus memanjakan diri. Balas Helios yang sampai detik ini masih bertutur manusiawi bahkan lembut. Sekarang biarkan aku melihat wajah kamu, lanjut Helios masih lembut. Mendengar itu, Kole berangsur menyeka asal sekitar matanya, kemudian memberanikan diri untuk menatap Helios. Jangan aneh-aneh, kita beresin makan dulu, sergahnya wanti-wanti. Helios mengangguk-angguk, meski pada akhirnya bibirnya menyita bibir sang istri dengan cuma lebih dari 2 menit. Kalau sudah begini, aku jadi enggak bisa bedain antara romantis atau malah sakaratul maut. Kalau Kole yang kemudian mencubit kemas hidung Helios cukup lama. Apa bedanya dengan yang kamu lakukan sekarang? Ini romantis apa sakaratul maut? Protes Helios. Kole yang refleks tertawa berangsur menyudahi ulahnya. Foto ya mas, buat kadang-kadangan sebelum besok. Tapi aku fotonya tetap di pangku gini, jadi nanti kita fotonya pakai timer, rengeknya benar-benar manja. Wajahku tetap aku tutup, tawar Helios. Enggak usah, begini saja, yakin Kole. Enggak apa-apa bentar, aku ambil ponsel. Kole buru-buru turun dan langsung pergi ke sebelah, karena di nakas sebelah tempat tidur mereka, ponselnya berada. Serius? Aku beneran enggak sabar nunggu saat itu tiba, saat kamu bertemu dengan Kak Cinta. Aku ingin tahu tanggapan Kak Cinta, bukan bermaksud jahat, tapi andai setelah apa yang pagi ini aku katakan dan Kak Cinta tetap berharap ke Mas Helios, berarti Kak Cinta memang kurang ajar, batin Kole. Kole yang kembali ceria segera menghampiri sang suami dengan langkah buru sekaligus tak sabar. Ia menyiapkan ponselnya di meja, kemudian segera bersiap di pangkuan sang suami sesuai rencana. Perhatian Kole kepada Helios menjadi pemandangan yang menyayat hati kedua orang tuanya. Tuan Maheza dan Ibu Alia beberapa kali menitikkan air mata di tengah dada mereka yang juga terasa sangat sesak, menyaksikan Kole yang terus memeluk Helios dan seolah tidak mau pisah. Kole terus memberi Helios semangat hingga bibir pintu ruang operasi selaku batas akhir pengantaran pasien.
Kedua jemari tangan Kole membentuk hati, disaksikan Helios yang tersenyum sambil menitikkan air mata. Kadang, alasan kamu harus merasakan luka, karena memang Allah sedang mengetes, pantaskah kamu mendapat bahagia atau malah derajat lebih. Jadi, jika dulu kamu pernah sangat terluka, kini setelah bersamaku, aku pastikan kamu akan menjadi orang yang paling bahagia, batin Kole. Ia membiarkan kedua orang tuanya memeluknya secara bersamaan, tak lama setelah pintu ruang operasi ditutup. Bismillah, lancar, sukses, semuanya sehat. Yang dioperasi sehat, yang urus sehat, yang jaga juga, ucap Ibu Alea sambil mengelus lengan Kole. Amin, ucap Kole lirih. Lain lagi dengan Tuan Mahesa yang menjadi paling optimis. Pria itu berucap lantang. Itu nanti mau dioperasi mirip Jungkook. Apa Seokjin, Kole, kamu enggak sekalian pakai egrang biar makin mirip Han Sohee? Kamu kan mirip Han Sohee, tapi kurang tinggi, ucap Tuan Mahesa. Si paling hafal semua kesukaan Kole saking sayangnya ia pada sang putri. Papa, rengek Kole terseduh-seduh. Ia masih merasa sangat sedih, merasa sangat khawatir bahkan takut atas apa yang akan Helios jalani. Sudah, kita bantu lewat doa, ucap Ibu Alea. Tuan Mahesa mengelus sayang kepala sang putri yang kali ini terbungkus jilbab biru toska selaras dengan pakaian syari maupun cadarnya. Bismillah, Mas, sukses semuanya, batin Kole. Yang Kole tahu, sang suami akan mengambil wajah lamanya. Wajah lama yang juga merupakan wujud awal seorang Helios dan ketika Kole melihatnya, dulu Helios sangat tampan. Hingga Kole merasa wajar jika di masa lalu, Azura pernah berpacaran dengan Helios. Ayo duduk, ucap Tuan Mahesa kepada Ibu Alea dan Kole yang masih berpelukan. Di sana mereka tak hanya bertiga karena di sana ada Dandi dan Ben. Keduanya terus mengawal mereka dan Kole baru mengabarkan bahwa keduanya memang akan selalu begitu selagi mereka masih ada di sana. Mas Helios yang mau dioperasi, aku yang nyeri enggak jelas gini, rengek Kole. Ia duduk diapit oleh orang tuanya. Bantu doa, lembut Alea. Pah, ayo pimpin doa buat Mas Helios, lanjutnya. Melihat kepedulian kedua orang tuanya, Kole jadi sedih lantaran ia teringat cinta dan perubahan cinta yang ingin kembali kepada Kole. Cinta yang tidak pernah kasar kepada Kole meski itu dalam bertutur katanya, kini juga tak segan membentak. Andai mamah papah tahu, pasti mereka sedih banget. Pasti mamah papah kecewa lagi, batin Kole yang segera mengaminkan setiap doa yang sedang dipimpin oleh sang papa. Mengenai cinta dan perubahannya, Kole memutuskan untuk menghubungi Excel, memintanya untuk membantu menemukan sekaligus mengawasi cinta. Kole, tolong banget ya, Mas. Lagi aku merepotkan. Tak sampai menunggu lama, hanya selang sekitar 3 menit dari pesan yang ia kirimkan, Kole sudah mendapatkan pesan balasan. Mas Excel, waalaikumsalam, Kole. Mengenai cinta, sudah kamu jangan ambil pusing.
Sekarang kamu cukup bahagia dengan Helios. Kalian berhak bahagia tanpa harus memikirkan orang yang hanya merecoki hubungan kalian. Cole, tapi Mas Excel, aku penasaran sekarang Kak Cinta bagaimana, soalnya aku merasa, dia jadi berubah banget. Mas Excel, ada saatnya kamu tahu. Namun saranku, lebih baik jangan banyak tahu. Asal kamu dan Helios sama bahagia. Asal kalian sama nyaman, itu sudah lebih dari cukup. Balasan Excel yang terus meminta Cole untuk tidak penasaran pada keadaan cinta, justru membuat Cole makin yakin, memang ada yang tidak beres dengan cinta. Coba aku tanya Kak Calvin. Kemarin nomornya sudah aktif, batin Cole yang memang langsung mengirim pesan wah kepada Calvin. Cole, Kak Calvin, kakak sehat, kan? Kakak masih di Cilacap? Kak Calvin, sehat. Cole, sehat. Kemarin lambung kakak kambuh. Kakak pingsan. HP juga ikut sekarat. Maaf banget ya, baru bisa ngabarin. Kamu juga sehat, kan? Sekarang kamu lagi ngapain? Di tempat berbeda, di sebuah rumah sederhana dan lantainya saja hanya berupa adonan semen, Calvin tengah duduk sila di kasur busa tanpa amben atau itu ranjang. Calvin masih memegang ponselnya menggunakan kedua tangan ketika gawai canggih itu bergetar tanda pesan masuk. Ia mendapat pesan balasan dari Cole. Cole, alhamdulillah Kak, aku sehat. Tapi ini Mas Helios lain operasi plastik. Mohon doanya, ya, Kak. Doakan semoga semuanya lancar. Ini Papa Mamah juga di sini. Tapi lusa sepertinya Papa bakalan balik ke Indo soalnya memang banyak urusan. Hampir 4 hari sekarat efek lambungnya yang kambuh, Calvin sudah banyak tertinggal kabar. Karena mengenai operasi plastik yang tengah Helios jalani benar baru ia ketahui. Kak Calvin, serius Helios akhirnya oplas, ini aku antara percaya nggak percaya. Itu oplas di mana? Ya tentu kakak bantu doa. Moga semuanya lancar, semuanya sehat, yang terbaik pokoknya. Suara langkah hati yang terdengar mendekat, langsung mengusik Calvin. Dunia Calvin seolah langsung berputar lebih lambat, selain Calvin yang sudah langsung panas dingin. Mas, ini diminum hangat. Ini tepung kanji dicairin pakai air panas. Terus ini rebusan daun salam. Semua ini baik buat lambung. Warga sini biasa minum begini buat obati lambung, ucap Laras. Wanita yang malam itu memakai masker putih dan sempat dikira sebagai kuntilanak oleh Calvin. Calvin yang langsung mati kutu, menunduk tanpa berani berucap apalagi menatap, susah payah mengumpulkan keberanian untuk membalas. Setelah meletakkan nampan berisi 2 gelas yang dimaksud, Laras berangsur duduk di depan Calvin. Sudah, Mas nggak usah bingung. Nanti sebelum Mas ke Jakarta, Mas cukup talak aku. Selebihnya kan memang nggak harus ada yang dikhawatirkan apalagi pernikahan kita hanya pernikahan siri. Masalah orang tua aku, nanti aku yang kasih tahu mereka pelan. Lagian kan, malam itu kita memang nggak ngapain, ucapnya. Ya nggak boleh gitu Ras. Sudah, kamu jangan mikir macam.
macam dulu. Aku beneran masih belum pusing. Namun mengenai hubungan kita, Calvin memberanikan diri untuk menatap Laras, wanita yang memang sudah ia nikahi. Laras memiliki wajah terbilang tembem, tapi sangat cantik. Kecantikan Laras dirasa Calvin ada di atas rata wanita. Namun karena hubungan mereka yang terlalu instan, ia masih bingung. Calvin masih terlalu syok. Sekitar 1 minggu yang lalu, ketika berniat mencari cinta ke makam, Calvin justru bertemu Laras yang sempat Calvin kira kuntilanak. Suasana malam yang gelap, sepi, dan jalan di sekitar makam yang jauh dari kata baik menjadi awal pertemuan mereka. Calvin tidak sengaja menabrak sepeda milik ayah Laras, yang kebetulan jatuh ke jalan. Dan walau sudah menabrak sepeda, Calvin juga tidak menyadarinya lantaran jalan di sana memang penuh lubang jauh dari kata baik. Sepeda ayah Laras ternyata membonceng 1 karung kecil berisi 1 kantong belut dan 1 kantong ikan gabus. Ayah Laras pulang lebih dulu karena ditemukan nyaris pingsan oleh tetangga yang kebetulan melintas menggunakan motor. Karenanya, Laras yang sudah memakai gaun tidur warna putih lengkap dengan masker mirip bedak beras, nekat mengambil sepeda sang ayah. Calvin yang memang dasarnya tipikal orang baik sengaja turun membantu. Ditambah lagi, Calvin yang tidak terbiasa dengan suasana makam berlampu nyala, mati, berniat meminta bantuan Laras untuk mengecek keberadaan Cinta di makam Ibu Resti. Itu ular, panik Calvin ketika Laras dengan cekatan mengantongi setiap belut yang kabur dari kantong. Belut, Mas, kan tadi sudah dijelasin, ini belut sama ikan gabus. Bapak baru beli ini buat dimasak besok dan dijual di pasar. Tapi asma Bapak kambuh, untung saja ada tetangga yang lihat, jelas Laras benar-benar sabar. Walau karena penjelasannya, masker di wajahnya mendadak retak dan perlahan jatuh. Ini maaf banget ya, Mbak. Bersambung.